Oke, kita mulai ya. Jujur deh, beli saham itu kan seru banget. Tapi setelah kita beli, muncul satu pertanyaan yang sering kali bikin pusing tujuh keliling. Kapan sih waktu yang pas buat jual sahamnya? Nah, ini nih teka-teki yang dihadapi semua investor. Dan dalam beberapa menit ke depan, kita akan coba pecahkan bareng-bareng. Anda pasti pernah ngalamin ini kan? Udah capek-capek riset, udah yakin, terus klik beli. Sekarang malah bingung sendiri liatin harganya naik turun. Sambil mikir, ini jual sekarang apa tahan dulu ya? Tenang, tenang, Anda nggak sendirian. Makanya, kali ini kita akan bedah 4 sinyal jelas kapan sebaiknya kita lepas saham kita. Oke, ini dia 4 kondisi utama yang akan kita bahas. Pertama, soal alasan paling dasar kenapa kita beli. Kedua, saat target harga kita tercapai. Ketiga, ini penting banget, soal mengelola risiko. Dan yang terakhir, saat ada kesempatan lain yang lebih oke. Yuk kita langsung masuk ke yang pertama. Alasan pertama, ini kedengarannya simple, tapi ini yang paling fundamental. Jual saham Anda saat Anda bahkan lupa kenapa dulu membelinya. Ini beneran lampu merah besar dalam investasi loh. Nah, ini dia 2 pertanyaan saktinya. 1. Kenapa sih saya beli saham perusahaan ini? Ini soal kualitas bisnisnya. 2. Kenapa saya beli di harga segini? Nah, ini soal valuasinya. Kalau Anda nggak bisa jawab dua-duanya dengan mantap, artinya fondasi investasi Anda itu goyang. Terus solusinya gimana? Gampang, coba deh bikin jurnal investasi. Sebelum pencet tombol beli, tulis dulu jawaban dari 2 pertanyaan tadi. Jadi, kalau sekarang Anda punya saham tapi bingung jawabnya, mungkin pilihan terbaik adalah jual dulu, amankan uangnya, baru nanti beli lagi setelah Anda punya jurnal dan alasan yang jelas. Oke, kita lanjut ke alasan kedua buat jual. Dan ini skenario yang paling kita idam-idamkan. Saat investasi kita berjalan sesuai rencana dan harganya menyentuh target nilai wajar yang udah kita tentukan dari awal. Kita pakai contoh nyata ya, misalnya Bank BCA. Dulu, katakanlah saya menganalisis dan punya target kalau harga wajar BBCA itu di tahun 2024 ada di kisaran Rp10.000. Ini bukan nebak-nebak, tapi target yang jelas berdasarkan analisis fundamental. Coba deh kita lihat angkanya. Kalau saya beli di harga Rp7.000 dengan target jual di Rp10.000, artinya saya sudah mengunci potensi cuan 42% cuma dari kenaikan harganya aja. Belum lagi kalau ditambah dividen, wah, total imbal hasilnya jadi menarik banget. Hampir 49% dalam 2 tahun. Dari saham sekelas blue chip loh. Ini nunjukin betapa kuatnya kalau kita punya target yang jelas. Begitu targetnya kena, kita bisa jual dengan lega dan percaya diri. Misi selesai. Sekarang kita masuk ke alasan ketiga, yaitu manajemen risiko. Kenapa? Karena sejago apapun analisis kita, pasti ada kalanya kita salah. Nah, disinilah kita butuh rencana cadangan kalau investasi kita nggak sesuai harapan. Kutipan ini benar banget. Investasi itu bukan soal selalu benar 100%, tapi tentang gimana caranya kita memastikan kalau pas salah, ruginya nggak sampai bikin bangkrut. Nah, alat seperti stop loss itu dirancang untuk tujuan ini. Jadi, apa itu stop loss? Gampangnya, ini jaring pengaman Anda. Anda tentukan dari awal. Oke, kalau harga saham ini turun, katakanlah 40% dari harga beli saya akan jual. Titik. Gak pakai nawar. Ini mencegah kerugian kecil jadi malapetaka. Ada lagi nih yang namanya trailing stop. Ini sedikit lebih cerdas. Bayangin Anda lagi naik tangga. Nah, trailing stop ini kayak jaring pengaman yang ikut naik satu anak tangga di bawah Anda. Jadi, dia nggak cuma mencegah Anda jatuh ke lantai dasar, tapi juga mengunci keuntungan yang sudah Anda dapat. Nah, di sini kelihatan jelas bedanya. Stop loss itu ibaratnya tameng, fungsinya murni buat bertahan dari kerugian. Sedangkan trailing stop, dia ini tameng yang bisa gerak, fungsinya melindungi keuntungan yang udah terkumpul seiring harga sahamnya naik. Intinya apa? Kedua alat ini membantu kita melawan 2 musuh terbesar investor, rasa takut dan serakah. Gak ada lagi tuh drama, aduh, jual sekarang nggak ya? Atau harapan kosong, pasti naik lagi kok. Anda punya sistem yang bekerja secara otomatis, bukan dikendalikan emosi. Dan yang terakhir, alasan keempat, ini yang paling proaktif. Jual saham Anda saat Anda nemu peluang investasi lain yang jauh lebih baik. Ingat ya, modal kita itu terbatas. Anggap aja Anda ini manajer tim. Tugas Anda itu memastikan setiap pemain alias uang Anda ditempatkan di posisi yang bisa ngasih hasil paling maksimal. Artinya, Anda harus terus-menerus bandingin investasi Anda yang sekarang
dengan peluang-peluang lain di luar sana. Nah, ini mungkin bagian yang paling menantang. Kadang kita harus rela jual saham yang udah untung atau bahkan yang lagi rugi. Loh, kok gitu? Karena kalau Anda menemukan saham lain dengan potensi yang jauh lebih besar, maka setiap hari Anda menahan saham lama, itu artinya ada biaya peluang yang sedang Anda bayar. Oke, jadi mari kita rangkum 4 waktu terbaik buat jual saham. Pertama, saat Anda lupa alasan belinya. Kedua, saat harganya sudah mencapai target. Ketiga, saat harganya menyentuh batas resiko yang udah Anda tentukan. Dan keempat, saat ada peluang lain yang jauh lebih menjanjikan. Sebagai penutup, ingatlah satu hal ini. Kunci sukses investasi itu bukan cuma soal beli apa, tapi juga soal kapan dan kenapa Anda menjual. Punya strategi jual yang disiplin, itulah yang membedakan investor sukses dalam jangka panjang. Semoga bahasan kali ini membantu ya.